Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum Kak Mastia, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat walafiat. Perjalanan tadi jauh Kak? Gak jauh sih, karena memang Ciputat sama tempat kita sekarang kan deket banget. Alhamdulillah, sahabat Alif penasaran banget nih sama Kak Tia. Aku mau tanya dong, kenapa gelar kakak bisa sepanjang itu? Oke, jadi kalau nama di Instagram itu kan sebenarnya bukan nama lengkap ya, karena nama lengkap saya Mastia Lestaluhu. Tapi kalau misalnya di Instagram itu nama panggil saya Tia. Kalau El Idrus itu memang karena buyut saya ada yang marganya Al Idrus. Jadi saya tidak mau sampai akhirnya melupakan nasab. Akhirnya saya cantumkan nama Al Idrus itu di belakang nama saya. Kalau SSY itu titel untuk sarjana syariah, karena saya S1-nya adalah sarjana syariah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sedangkan CPSM itu kepanjangan dari Certified Public Speaking Mastery. Ya, jadi saya juga belajar public speaking. Kemudian CHC itu Certified Hipnokomunikasi. Nah, itu kedua titel ini saya dapatkan di satu kampus, yaitu Tahfidz Motivator School. Sedangkan MA-nya itu adalah titel dari PTIQ karena S2 saya Master Agama jurusan Tafsir Al-Quran. Gitu Nana. Kak, boleh ceritain nggak perjalanan kakak bisa dekat dengan Al-Quran sampai menjuarai MTQ internasional? Boleh dong. Jadi awalnya saya mengenal MTQ itu di usia SD kelas 4. Jadi di SD kelas 4 itu saya pertama kali terjun di dunia per-MTQ-an. Kalau tahu tentang MTQ sih sudah jauh sebelum saya ikut MTQ ya. Karena alhamdulillah kakak-kakak saya juga sebelumnya sudah mendahului saya terjun ke dunia MTQ ini. MTQ ini kepanjangannya adalah Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah itu artinya perlombaan, dan tilawah Al-Quran itu ya membaca Quran. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang cukup lama, alhamdulillah sih cukup lama. Sampai saat ini juga masih aktif di dunia per-MTQ-an, walaupun bukan sebagai peserta, tapi masih kontribusi di dunia per-MTQ. Seperti itu. Kak, ceritain dong bagaimana kondisi umat beragama di Ambon, khususnya umat Islam. Gak banyak orang yang tahu kalau ternyata di Ambon itu 50-50 kalau jumlah muslim dan non-muslim. Tapi yang muncul di permukaan itu bahkan ada orang yang taunya di Ambon itu tidak ada muslim sama sekali. Bahkan pengalaman saya pernah sekali mengisi acara pernikahan ya sebagai qori'ah. Setelah saya baca Quran, terus ada yang samperin, mohon maaf ya mbak, mu'alaf ya. Jadi sempat ada yang mengira saya itu mu'alaf, karena memang tidak banyak orang yang tahu kalau di Ambon itu ada muslimnya. Padahal jumlah kita tuh di sana 50-50. Hanya saja kehidupan di sana itu memang berbeda dengan kehidupan muslim dan non-muslim di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu kan hidupnya bersampingan ya, berdampingan, nyampur. Kita tuh agak kebingungan membedakan mana Islam, mana bukan Islam. Sedangkan kalau di Ambon itu kehidupan kita tuh blok-blok. Jadi kalau kampung non-muslim tidak ada muslim di sana. Sebaliknya kalau di kampung muslim tidak ada non-muslim di sana. Itu sih yang membuat kita berbeda dari pencampuran kedua agama, tapi tidak sama dengan di Pulau Jawa. Di beberapa daerah di timur Indonesia juga seperti itu. Jadi kehidupannya memang pisah-pisah. Ada nggak sih Kak persepsi orang yang salah tentang umat Islam, khususnya yang ada di Ambon? Kalau persepsi yang salah sih sebenarnya kita nggak bisa langsung bilang salah ya, karena dia mungkin belum kenal kali ya muslim di Ambon seperti apa. Kalau
terlepas dari itu muslim atau tidak muslim, biasanya kalau karakter Timur itu kan identik sangar ya, preman, jahat gitu. Tapi buktinya saya bukan preman loh ya. Tapi saya juga asli dari Ambon. Itu artinya kita kenapa tidak menilai sesuatu itu baik atau buruk, tergantung bagaimana kita mengenal sesuatu itu. Kalau kita udah kenal, kita bisa tahu. Dan memang proses perkenalan itu tidak bisa 1-2 hari ya. Kita harus menyatu dengan alamnya, kemudian kita harus dekat dengan orang-orang yang berasal dari sana. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan yang tidak salah. Karena memang ini, satu prinsip yang harus kita ingat, bahwa kalau misalnya ada yang salah dan dia itu punya agama, yang salah itu bukan agamanya, tapi oknumnya. Jadi kita harus melihat ke, oh ini yang pelakunya nih yang salah, bukan tentang ajaran agamanya. Terakhir nih Kak, manfaat apa sih yang Kakak rasakan hidup dekat dengan Al-Quran? Alhamdulillah ya, sebenarnya kalau dibilang hidup dekat dengan Al-Quran, kayaknya nggak pas juga sih, karena masih banyak sekali perintah Al-Quran yang saya masih belajar untuk mengamalkan, maupun larangan-larangan yang ada di Al-Quran yang masih saya upayakan sampai saat ini untuk bisa jalankan. Tapi sejauh ini, dengan sedikitnya saya berinteraksi dengan Al-Quran ini, saya merasa kayaknya Allah ganti waktu dan perjuangan itu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kenapa saya bilang kebaikan berlipat ganda? Tidak bisa dipungkiri ya, akhirnya banyak orang mengenal saya itu karena Al-Quran. Kemudian saya keliling dunia juga itu karena Al-Quran. Saya punya banyak saudara, banyak teman, banyak kenalan di dalam negeri maupun luar negeri itu juga karena Al-Quran. Bahkan saya bisa kolaborasi dengan Alif juga karena Al-Quran. Jadi saya merasa terlalu banyak jasa Al-Quran yang sudah saya rasakan gitu, efek baiknya. Karena memang selalu tidak ada efek buruk sih kalau misalnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh utamanya aja nih yang konkret banget. Kalau orang menemukan kita jalan terus tas kita tuh ada Al-Quran isinya ya, pasti orang menilai, ya Allah lu alim banget sih gitu. Padahal kita cuma bawa bendanya aja, belum tentu kita baca. Itu aja udah dinilai baik kan, padahal cuma bawa. Allah membuktikan bahwa mukjizat Al-Quran itu benar-benar ada. Siapa yang dekat dengan yang mulia, dia akan kecipratan kemuliaan, dan saya merasakan itu. Terima kasih Kak Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.